Halo teman-teman, salam cerdas hukum kembali dengan Alvin Lim di acara Quotient TV teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu teman-teman agar tidak ketinggalan berita dari kita. Dalam acara hari ini saya mau mencerdaskan masyarakat dan memberikan opini hukum saya teman-teman ya mengenai rendahnya moral hakim Indonesia di Indonesia teman-teman ya. Jadi saya lihat berkali-kali teman-teman dan saya mengalami ya. Ini pengalaman saya ya teman-teman ya. Dimana hakim-hakim di Indonesia ini banyak sekali yang moralnya tuh sangat rendah teman-teman ya. Mungkin banyak yang nggak setuju sama saya ya. Tapi buktinya apa teman-teman? Moral rendah. Contoh ya, buktinya nggak usah jauh-jauh teman-teman. Hakim PN Jakarta Selatan aja udah berapa banyak yang ditangkap OTT KPK karena menerima gratifikasi. Bukan hanya hakim di PN Jakarta Selatan, teman-teman ya. Kita lihat di Mahkamah Agung, tempat yang diagung-agungkan saja banyak hakim-hakim MA itu yang ditangkap dan tertangkap tangan. Contoh Hakim Agung Sumiati Dimyanti ya. Bahkan Sekjen MA juga, Sekretaris MA, Sekma ya ditahan juga. Dan yang waktu itu sebelumnya bahkan ketua MK teman-teman ya. Jadi ini menunjukkan posisi bahaya sekali teman-teman ya. Kenapa saya bilang bahaya? Hakim itu disebut sebagai wakil Tuhan. Wakil Tuhan. Kenapa dia disebut sebagai wakil Tuhan? Karena dia mempunyai wewenang ya berkuasa atas hidup seseorang teman-teman. Hidup matinya seseorang itu di tangan hakim, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya seseorang terkena sebuah pidana, dijerat pidana atau didugakan pidana, ya, misalnya pidananya narkoba, situ, yang mana hukumannya teman-teman bisa hukuman mati. Jadi hakim ini bisa menentukan dia mau ini makhluk hidup, ya, atau tidak. Dia mau orang ini hidup atau enggak, dia mau terdakwa ini hidup atau enggak, dia bisa menentukan. Ya. Dan akan menjadi bahaya dan menyengsarakan masyarakat ketika hakim-hakim yang ada di Indonesia ini moralnya rendah, teman-teman. Ya. Jadi moral rendah hakim ini pertama adalah karena ketangkep OTT KPK, teman-teman ya. Kedua, kalau kita lihat di dalam persidangan ya, sering kali di dalam persidangan hakim itu memandang rendah aparat penegak hukum lain seperti jaksa, polisi ya, atau pengacara di situ. Hakim merasa dirinya tuh lebih tinggi, paling tinggi karena dia wakil Tuhan, ya. Dan pengacara itu tidak dipandang, padahal hakim sekalipun punya aturan, teman-teman. Hakim itu punya aturan dan punya kode etik. Menandakan bahwa hakim itu tidak bisa sebenarnya semena-mena dan sewenang-wenang. Dia pun harus tunduk pada undang-undang sebenarnya, ya. Saya kasih tahu teman-teman ya sebuah contoh kemarin ketika dalam persidangan Arief Edison ya. Saya bisa bilang bahwa hakim yang mengadili Arief Edison ini pun juga ya secara opini hukum saya ya, opini saya itu juga moralnya mereka rendah, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita ini sudah ada yang namanya KUHAP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, yang dimana lawyer harus taati, hakim harus taati. Ya. Saya beritahukan insiden ini yang waktu terjadi di kasus Arief Edison ini, ya saya sedang menanyai saksi. Yang namanya saksi, teman-teman, ya kan, keterangan saksi ini kan menjadi alat bukti. Saya sebagai lawyer dari terdakwa, ya saya punya hak untuk menanyakan, menggali informasi, teman-teman. Tetapi, ya setiap kali saya menanyakan, harusnya kan yang namanya saya nanya, lawyer nanya, yang jawab itu saksi. Ini yang jawab selalu hakim. Kan lucu di situ. Ya, saya nanya, setiap kali saya nanya ke saksi, yang jawab hakim. Emangnya hakimnya saksinya? Kan bukan. Ya, jadi hakim ini selalu menyela ketika saya bertanya, dia menyela. Ya, saya waktu itu bertanya, saya menanyakan tentang STNK. Ketika saya bilang STNK, apakah STNK data pribadi?
Dijawab oleh saksi, iya pribadi. Saya bilang, surat tanda nomor kendaraan. Kendaraan loh, kok data pribadi? Kalau KTP, iya data pribadi. KK, iya data pribadi. Kalau STNK, saya punya STNK, nggak ada data pribadi teman-teman. STNK saya atas nama PT, saya bilang. STNK saya atas nama PT, saya tunjukin ke saksi di situ. Terus saya tanya sama dia, ini kalau PT ini pribadi bukan? Bukan. Nah, kalau gitu saya tanya sama saksinya, saksi ngerti bahasa Indonesia nggak? Tahu nggak bedanya antara orang, pribadi, ini orang, dengan kendaraan, objek, gitu loh. Kalau saya, orang dibilang saya objek, saya banda, pasti saya keberatan dong. Apakah dia ini bukan nggak bisa bahasa Indonesia, jadi dia selip antara orang dan objek. Maksud saya di situ, saya nanyakan. Hakim langsung nyela. Kuasa hukum yang sopan ya. Di situ loh. Sopan apa? Saya bilang, ya itu kamu ngomong kayak begitu, menghina orang loh, bukan menghina. Kita mau nanya, dia tahu nggak bahasa Indonesia? Ya dong. Ketika seseorang menyamakan antara orang dengan objek, benda, ya tentu saya tanya secara Indonesia, harfiah Indonesia ini, kamu ngerti nggak? Gitu loh. Kalau nggak ngerti, ya sudah, berarti dia nggak ngerti bahasa Indonesia di situ kan. Nah, saya bilang sama hakim lagi, saya tanya lagi ke dia, ya udah, saya refrasi lagi, ya kan. Ini saya punya dalam bahasa Indonesia, STNK-nya ya ditulis nama PT nih, ya kan. Kalau nama PT, saya tanya sama dia, orangnya siapa yang punya? Ya saya nggak tahu, kata dia. Lah, katanya ini mengidentifikasikan orang. Ya kan, jadi kalau kita tahu STNK-nya, dari STNK kita bisa tahu siapa yang punya, ya kan, orangnya yang punya siapa. Nah saya tanya, kamu kok kamu nggak tahu, misalnya saya tanya gitu, disela lagi sama hakim. Jadi saya melihat nih hakim ini ya punya moral dan attitude yang sangat buruk. Ya, yang namanya saya mencecar saksi, saya boleh mencecar dia untuk menentukan dia bohong atau enggak. Dia memihak atau enggak, dia ngerti atau enggak. Ya kan, yang namanya ahli, apalagi dia saksi sebagai ahli, harusnya dia ngerti di situ. Bukan ahli abal-abal. Ahli masa bahasa Indonesia yang nggak ngerti, berarti kan bukan ahli itu, ya toh? Nah, itu yang maksudnya saya sedang pertanyakan, hakim ini selalu menyecar saya di situ. Jadi, sampai suatu saat hakim bilang, setiap kali saya jawab, setiap kali saya bertanya, hakim menjawab, akhirnya saya bilang sama hakimnya, Ibu yang mulia, kalau Ibu mau jawab, jangan di situ Bu, duduk sini Bu, di kursi hakim. Nanti saya tanya sama Ibu. Kalau sudah selesai, saya bertanya, silakan Ibu duduk lagi di kursi hakim, kalau memang Ibu mau jadi ahlinya. Habis itu dia langsung diem. Terus dia bilang begini. Dia diem, ya sudah, kamu tanya silakan. Baru di situ. Kan saya lucu gitu loh, yang namanya saksi itu kan udah jelas. Saksi itu kalau kita nanya, yang boleh jawab itu saksi. Bukan hakim yang menjawab pertanyaan saya. Kalau hakim yang menjawab pertanyaan saya itu mah nggak sah dong di situ. Dia kan bukan saksi. Masa sih pertanyaan saya dia yang jawab? Yang harusnya jawab si saksi dong di situ. Jadi teman-teman ya, ini salah satu contoh saya udah melihat nih hakim ngawur. Makanya kemarin itu waktu si Arif Edison divonis bersalah pun kita juga nggak senang dan kita lakukan banding teman-teman ya. Tentu saja ini terlepas dari taruhan saya sama John LBF ya, yang namanya taruh nama John LBF. Memang saya nggak pernah nyogok hakim teman-teman. Saya nggak nyogok hakim, saya nggak nyogok jaksa. Makanya Arif Edison divonis tuh teman-teman ya. Karena kenapa? Karena saya merasa namanya hakim wakil Tuhan tuh harusnya lurus. Ya, bukan mencong-mencong kayak begini, teman-teman ya. Jadi saya melihat ini hakim ini brengsek. Kalau menurut opini saya ya, brengsek. Kenapa? Di dalam pertimbangannya dia bilang tidak mempertimbangkan statusnya si Arif Edison sebagai lawyer. Ya, jadi imunitasnya itu dikesampingkan dengan alasan ketika dia ngomong, Arif Edison nggak bilang bahwa dia sedang berbicara sebagai pengacara. Itu kan lucu, teman-teman. Lucu. Kalau misalnya ada seorang polisi, ya kan, sedang berbicara tentang kasusnya dia nggak pernah bilang, saya adalah polisi. Saya berbicara sebagai polisi, nggak pernah ngomong gitu. Orang juga udah tahu dia polisi.
Dengan pakaiannya juga udah tahu dia polisi. Ya, kalau ada seorang hakim juru bicara kehakiman bicara tentang kasus yang dia tangani, dia kan nggak pernah bilang saya adalah juru bicara MA, nggak pernah ngomong gitu. Langsung dia ngomong, orang juga udah tahu. Hal yang sama ketika Arif Edison berbicara, itu bicara bukan di Instagram pribadinya Arif Edison loh. Dia sedang berbicara di media sosialnya milik law firm-nya Arif Edison. Jadi kalau teman-teman lihat di pojok kanan atas itu ada tulisannya Arif Edison Law and Partner di situ. Ya. Jadi orang goblok juga harusnya tahu ketika dia bicara di situ, dia berbicara dalam ranah dia sebagai lawyer. Ya, dia pakai jasnya dia. Ya, rapi di situ. Karena apa? Karena pengacara kalau ngomong ya memang kalau saya ngomong pakai begini pun juga saya ngomong sebagai pengacara. Masa saya harus ganti pakai toga baru saya ngomong sebagai pengacara? Kan lucu. Kalau ada polisi ya, misalnya Listio Sigit ya, nggak pakai baju polisi, dia pakai baju kaos biasa. Tapi dia berbicara tentang kasus dia atau dia berbicara tentang tugas dia sebagai Kapolri. Apakah dia harus ngomong dulu, saya sedang berbicara sebagai Kapolri? Kan nggak perlu. Orang juga udah tahu dia Kapolri. Ya, jadi ini lucu teman-teman ya. Ini makanya saya bilang kalau hakim itu udah kelilipan, ya kelilipan masuk angin ya kayak begini. Ya, jadi saya sangat menyayangkan rendahnya moral-moral hakim, dan hakim yang rendah ini bukan cuma dia doang. Hakim saya pun yang waktu itu dulu ngurusin pemalsuan juga sama teman-teman ya, moralnya sangat rendah. Ya, sidang hari Senin, baru hari Rabunya sudah maksa orang sidang, kan lucu. Padahal KUHAP itu ngomong loh, sidang itu, jadwal sidang diumumkan di depan persidangan. Diumumkan di depan persidangan. Jadwal sidang diumumkan di depan persidangan. Ya teman-teman, jadwal sidang diumumkan di depan persidangan. Dan hadirnya itu ya ketika jadwal persidangan. Bukan setelahnya, bukan sebelumnya teman-teman. Ya, jadi teman-teman, saya kasih tahu aja, banyak hakim-hakim itu yang sewenang-wenang di Indonesia ini mulai. Bukan hanya polisi sekarang. Kalau dulu ya kebanyakan polisi, hakim itu masih lurus banyak dulu. Ya, dulu polisi sewenang-wenang, nangkep orang main asal tangkep aja, tengah malam juga dia tangkep, bukan pagi-pagi, bukan siang dipanggil, dia sengaja di situ ya. Sekarang hakim kayak begitu teman-teman. Ya, jadwal sidangnya hari apa, nanti sebelumnya dia paksain di situ ya. Yang seperti itu teman-teman, ini asal teman-teman tahu ya, menunjukkan bobroknya teman-teman ya, wakil Tuhan kita. Jadi saya bukannya mau menghina hakim-hakim di Indonesia, tapi kenyataannya teman-teman, hakim yang seharusnya hakim itu wakil Tuhan, yang seharusnya memiliki karakter jiwa seperti Tuhan, yaitu apa, bersih, berintegritas, jujur, ternyata korup teman-teman. Banyak yang korup, oknum-oknumnya hakim ya, banyak yang korup, banyak yang terima suap ya, banyak yang memutuskan tidak sesuai dengan kebenaran teman-teman. Ternyata ada konflik kepentingan di situ. Banyak sekali teman-teman. Banyak yang berjudi, banyak yang juga terlibat narkoba ya. Selesai terlibat narkoba kena etik, masih kerja juga di MA teman-teman. Ini saya sangat sayangkan ya. Saya sangat sayangkan bagaimana rendahnya kualitas aparat penegak hukum Indonesia saat ini teman-teman. Dan apabila ini dibiarkan, maka jangan harap hukum Indonesia akan bagus. Jangan harap politik dan ekonomi Indonesia akan bagus teman-teman. Indonesia emas 2045 juga mungkin tidak akan tercapai teman-teman. Keemasannya itu nggak akan tercapai, mengkilapnya itu nggak akan tercapai. Umurnya nanti mungkin 100, kita menuju ke 100, tapi tetap aja cuma umur doang, kualitasnya mah kagak ada kualitas. Itu yang saya sayangkan, dan itu yang saya khawatirkan teman-teman bisa terjadi. Makanya saya melakukan podcast ini dengan tujuan bukan untuk menghina atau mencemarkan nama baik ya aparat penegak hukum, tapi sebagai kritik, sebagai opini, dan sebagai saran hukum, masukan ya. Karena oknum-oknum ini ada, dan kejadian-kejadian ini nyata. Bahkan kejadian yang terjadi di putusan
Arif Edison pun juga nyata. Jika saya sebagai kuasa hukum tidak memiliki kebebasan untuk bertanya kepada ahli, lah terus di mana independensi seorang lawyer? Ya, dan saya enaknya aja dia bicara. Setelah selesai itu dia bilang, ya kan, saya merasa direndahkan, saya merasa dihina. Ya, karena Alvin Lim bilang seperti itu. Ya, saya bilang kayak begitu karena apa? Untuk menjadi, ya kan, untuk menjadi kritik buat Anda. Anda harus tahu Anda salah. Ya, walaupun Anda hakim sekaligus, walaupun Anda wakil Tuhan sekaligus, Anda salah kalau Anda tidak membiarkan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya sopan kok, bukannya nggak sopan, kecuali saya bilang, saya masukin nama-nama binatang misalnya, hai anjing misalnya, atau hai apa gitu kan. Nah itu barulah itu tidak sopan. Saya sopan kalau saya bilang, Bapak, apakah ahli mengerti bahasa Indonesia? Ya kan, karena saya penasaran. Ya kan, kalau ada orang nggak bisa membedakan antara subjek dan objek, antara orang dan benda, ya kita boleh dong nanya, dia ngerti nggak bahasa? Siapa tahu dia nggak ngerti bahasa, dia orang Yaman, atau dia orang Taliban, ya kan, datang ke sini kagak ngerti bahasa Indonesia, baru belajar, siapa tahu kan? Ya, karena surat tanda nomor kendaraan kok sama pribadi sama orang disamakan. Ya, kecuali surat tanda nomor perorangan, STNP. Nah, perorangan baru orang dah. Ya, kalau kendaraan berarti kan dia identitas dari sebuah kendaraan, bukan identitas dari orang. Ya, jadi kenapa saya menanyakan itu? Karena saya untuk mematahkan dalil pidana. Si Arif Edison ini didugakan mencemarkan nama baik seseorang dengan menunjukkan STNK. Jadi dia nunjukin STNK-nya milik Sabar, ya kan? Dengan menunjukkan STNK milik Sabar, dianggap bahwa dia mencemarkan nama baik si Sabar di situ ya. Padahal STNK ini kan cuma kendaraan, yang ditunjukin ini nomor kendaraan, keterangan kendaraan objek. Jadi mana bisa mencemarkan nama baiknya si Sabar Tobing? Ya, karena apa? Karena tidak menunjukkan informasi pribadi dari si Sabar. Tapi itu informasi pribadi bukan informasi pribadi, informasi identifikasi dari kendaraan. Nomor rangka, nomor mesin, itulah yang dilakukan, teman-teman ya. Jadi nggak ada dia mencemarkan nama baiknya, itu sebenarnya tidak ada di situ. Unsurnya sebenarnya tidak terpenuhi. Ya, anehnya sama hakim dibilang, oh ya ini pencemaran nama baik dan fitnah dengan alasan ya kan dengan alasan ketika dia bicara itu harusnya dia bicara sebagai advokat katanya. Kasih tahu dulu gitu. Jadi kalau sebelum kita ngomong, teman-teman, saya Alvin Lim, saya adalah seorang pengacara, saya sedang berbicara sebagai pengacara ya. Nah, itu baru dapat imunitas. Kan lucu, teman-teman. Ya, emangnya Hotman Paris pernah ngomong kayak begitu? Tiap kali dia bicara, agak. Ya kan? Apakah polisi setiap kali selalu begitu? Halo teman-teman, nama saya Kapolri, saya adalah seorang polisi. Orang goblok juga udah tahu Kapolri itu polisi. Nggak mungkin dia ngomong kayak begitu ketika sedang berbicara. Jaksa pun sama. Saya nggak pernah ngelihat jaksa, misalnya Kapus Penkum ngomong, nama saya adalah Ketut, saya adalah jaksa, saya berbicara sebagai Kapus Penkum. Nggak usah, orang udah tahu. Dia langsung ngomong, halo, saya hari ini mau berbicara tentang kasus yang dialami kejaksaan. Dia langsung ngomong pasti di situ. Nggak pernah mereka memperkenalkan diri, itu nggak pernah, teman-teman ya. Memperkenalkan diri paling nama sama ya. Tapi nggak pernah dia bilang saya adalah seorang jaksa atau polisi kalau nangkep. Saya adalah ini, saya adalah seorang polisi. Nggak usah, nggak bakal ngomong kayak begitu. Atau kalau lagi press conference ke media gitu kan, mana ada. Saya adalah Sandi, saya adalah seorang polisi. Enggak, pasti nggak ngomong begitu. Halo, apa kabar? Hari ini Mabes Polri sedang mengadakan ya kan press conference. Ya, kami akan mengumumkan para pelaku tindak pidana. Langsung dia pasti ngomong kayak begitu. Nggak ada itu dia bilang bahwa dirinya adalah polisi dan saya berbicara sebagai polisi. Jadi teman-teman, ini jelas hakim ngawur. Ya, segitu mudahnya imunitas seorang advokat ditiadakan oleh seorang hakim yang adalah wakil rakyat.
Ya, kalau seperti ini nanti berapa banyak orang mau jadi lawyer, teman-teman? Ya, orang-orang akan takut jadi lawyer. Apalagi kalau orang-orang yang nggak punya kekuatan, nggak berani seperti saya, ya, nggak punya media, nggak punya dorongan, nggak punya dukungan, mati mereka, pusing itu. Kasihan loh kalau kayak begitu, ya kan? Makanya nggak heran sekarang ini terjadi ketimpangan, teman-teman, ya. Keadilan itu letaknya di bawah nih, yang sekarang lagi banyak beredar, korupsi, teman-teman lihat, illegal mining, judi, ya, prostitusi, itu yang lagi banyak di Indonesia, teman-teman. Ya, korupsi, penipuan, dan moral itu makin buruk. Kalau kita lihat hari demi hari moral itu makin buruk dan kejahatan itu makin banyak dan makin beragam, teman-teman. Karena kenapa? Para pembasmi kejahatannya ini ya dipelucuti, teman-teman. Pemerintah ini melucuti, ya. Orang-orang ini banyak oknum-oknum pemerintah ini yang melucuti, teman-teman. Contoh dimulai dari KPK. Dulu KPK bersinar, sekarang KPK menjadi sarang koruptor, teman-teman. Sarang koruptor. Dimulai dari dia punya ketua KPK, Firly Bahuri, yang menjadi tersangka, ya, sampai yang jaga tahanan rutan-rutan itu puluhan yang kena korupsi, ya. Jadi makanya saya bilang KPK yang dulunya bersinar sekarang jadi sarang koruptor. Kalau aparat-aparat penegak hukum yang menjadi penjahat-penjahat semua, koruptor-koruptor semua, lalu siapa yang membenahi kejahatan? Ini yang akan jadi masalah, teman-teman, ya. Ya, jadi kita lihat ketua KPK aja jadi koruptor, jadi tersangka, sampai sekarang ditahan juga kagak. Gak jelas itu juntrungannya, teman-teman. Kenapa? Karena backingannya dia pasti kuat. Backingan dia tinggi. Jadi kalau dibilang hukum itu adil, hukum itu berimbang, saya nggak melihat seperti itu, ya. Sorry ya. Opini hukum saya nggak melihat seperti itu. Saat ini saya tidak melihat seperti itu. Saya tidak merasakan itu, teman-teman. Sebagai lawyer, ya, sebagai praktisi hukum, teman-teman, ya, saya melihat saat ini itu sangat jauh. Kalau kita nggak sogok hakim, kita nggak sogok jaksa, ya, akan sangat sulit untuk menang. Mungkin 1 banding 1000, teman-teman. Ya, jadi hal yang seperti ini lah yang menjadi yang harus menjadi introspeksi, ya, bagi aparat. Terutama saya sedang berbicara tentang kehakiman di sini, ya. Hakim-hakim itu perlu training lagi tuh lebih, ya, dan hakim-hakim itu perlu diawasi. Mungkin ada intel khusus yang mengawasi mereka. Apakah mereka menyuap ataukah mereka ini terkontaminasi? Ya, kalau di Amerika itu ada yang namanya jury system, teman-teman. Juri sistem itu juri kalau dia sebelum memberikan keputusan itu di karantina, teman-teman. Jadi seharusnya hakim sebagai pemberi keputusan itu seharusnya di karantina, teman-teman. Nggak boleh sembarangan bergaul. Karena kalau dia sembarangan bergaul, ya, dia bisa berbicara tentang kasus-kasus dan dia bisa kong kali kong tentang kasus-kasus itu. Dia bisa intervensi kasus-kasus tersebut, ya, dan akhirnya memutarbalikan keadaan, yang benar jadi salah, yang salah bisa dia benerin di situ. Ya, karena apa? Karena ada konflik kepentingan, kadang ada dorongan amplop, atau kadang ada KUHP kasih uang habis perkara, ya. Atau KUHP kasih uang hakim puas di situ. Jadi hal-hal seperti ini yang harus dihilangkan sebenarnya, ya. Saya ingin Indonesia bersih, saya ingin Indonesia makmur, ya. Maka itulah saya bicara tentang banyaknya hakim-hakim korup, ya, oknum-oknum hakim yang korup, ya. Ya tentu kita bilang oknum lah. Tentu itu oknum yang saya maksud. Jadi kalau saya nggak ngomong oknum sekalipun, yang saya bicarakan ini oknum, ya. Karena hakim itu jabatan. Hakim itu nggak bisa melakukan sesuatu kalau jabatan. Tapi orangnya, oknumnya yang bisa melakukan. Ya kan kadang-kadang begitu kan, nanti wah, Alvin nggak ngomong oknum, berarti dia mencemarkan nama baik hakim. Ayo hakim laporin dia ke polisi, kan gitu. Jadi saat ini kuping-kuping aparat penegak hukum dan pejabat-pejabat Indonesia tuh banyak yang tipis. Dikritik dikit, bukannya diterima sebagai introspeksi, ya kan?
dibilang pencemaran, nanti dibilang hoak, dibilang memberikan keterangan palsu, apa tetek bengek ya. Untuk apa tujuannya? Untuk melawan balik orang itu biar orang itu tutup mulut. Harusnya kan diberikan kebebasan sebagai masyarakat ya. Nah ini teman-teman ya, hakim-hakim di Indonesia ini kita harus sadar di sini ya, bahwa banyak hakim itu yang menegakkan hukum dengan cara melawan hukum, teman-teman. Apa maksudnya? Dia mau menegakkan hukum material, tapi dengan melawan hukum formil. Hukum formil itu hukum acara. Jadi cara bersidang itu udah ada sebenarnya. Tapi cara bersidang itulah yang sering, teman-teman ya, dipatahkan oleh hakim. Tidak dilakukan oleh hakim. Karena apa? Karena kalau dia melanggar hukum acara pun, dia nggak ada sanksinya, teman-teman. Nggak disanksi, nggak dihukum, ya, nggak dipenalti. Jadi itulah yang terjadi. Ya, inilah parahnya Indonesia ini seperti ini. Ya, jadi saya mau teman-teman tahu, teman-teman sadar, teman-teman ketahui bahwa inilah buruknya Indonesia, teman-teman. Ya, Indonesia itu hanya baik kalau udah viral di sini barulah ya menjadi perhatian, atau ada sentilan dari presiden baru di situ ya. Saya minta tolong kepada Bapak Presiden, tolong kalau dulu sebelumnya Anda bilang ada tekanan dari PDIP atau tekanan dari oknum mafianya, sekarang kalau bisa ya dibenahi gitu loh. Ya aparat-aparat yang kotor itu dibuang-buang. Kita ganti dengan aparat yang baik, yang jujur, yang bersih, yang berintegritas. Agar masyarakat bisa memperoleh keadilan. Karena saat ini di Indonesia ya sangatlah sulit mencari keadilan. Ya, lebih gampang cari jarum dalam jerami daripada mencari keadilan di Indonesia. Dan ini sangat saya sayangkan ya. Negara yang sangat besar, kita negara yang sangat kaya, negara yang banyak orang pintar, orang-orang intelektual, tapi isi aparat penegak hukumnya banyak sekali oknum, banyak sekali mafia, ya. Dan ini harus dibenahi dan menjadi PR dari para penguasa, pejabat, dari presiden ke bawah. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja. Terima kasih, teman-teman. Salam cerdas hukum.